Hai teman-teman, apa kabar? Kembali lagi ke channel Lirik dan Movie. Kali ini kita bakal lanjut ke film Squid Game season 7-9. Buat teman-teman yang belum nonton video tentang Squid Game season 1-6, bisa langsung klik video pada pojok kanan atas. Sebelumnya, support kita dengan like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya teman-teman, agar tidak ketinggalan video baru dari kita. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke ceritanya. Film diawali memperlihatkan keadaan setelah permainan kelereng selesai. Para peserta yang kembali ke base camp sangat terkejut karena ternyata Miryong tidak dieliminasi dan berhasil selamat. Di sisi lain, frontman juga masih khawatir belum bisa menemukan penyusup dalam area permainan. Yang padahal sebentar lagi para investor VIP akan datang berkunjung. Oleh sebab itu, ia meminta panitia untuk selalu waspada dan terus mencari si penyusup tersebut. Keesokan harinya, para tamu VIP pun tiba dan disambut langsung oleh frontman. Sama seperti frontman dan yang lain, para tamu VIP juga menggunakan topeng guna menyembunyikan identitas mereka. Saat itu, frontman mewakili tuan rumah untuk menyambut dan melayani para tamu VIP, karena tuan rumah masih memiliki urusan yang lain. Para VIP inilah yang menginvestasikan uang mereka sebagai taruhan dalam permainan sebelumnya. Sekarang, mereka berkunjung untuk menyaksikan secara langsung permainan di sana. Setelah itu, Junho yang masih bersembunyi memutuskan untuk merampas kostum di sana agar ia bisa lebih dekat dengan tamu VIP, sekaligus mengambil beberapa video sebagai barang bukti. Tak lama kemudian, permainan kelima pun siap dimainkan. Sebelum memulai permainan, para peserta diminta untuk memilih rompi yang bertuliskan 1-16. Pemilihan rompi itu akan menentukan dalam permainan kali ini. Para peserta yang ketakutan segera mengambil nomor-nomor tengah karena dirasa nomor itu lebih aman. Sampai saat giliran Ki-hun, nomor yang tersisa hanya nomor 1 dan 16. Awalnya Ki-hun ingin mengambil nomor 1, namun peserta lain memohon kepadanya karena ia terlalu takut untuk menjadi peserta terakhir. Alhasil, Ki-hun pun mengalah dan membiarkan peserta itu mengambil nomor pertama. Setelah pemilihan nomor, mereka pun dihadapkan pada sebuah jembatan kaca. Dalam waktu 15 menit, setiap pemain harus melewati jembatan kaca tersebut sesuai urutan nomor mereka. Jembatan kaca tersebut terbuat dari dua jenis kaca yang berbeda. Itu artinya, apabila mereka salah melangkah, mereka akan langsung jatuh dan tewas. Dalam permainan ini, menjadi pemain awal adalah tugas yang paling berat, karena jika dia salah melangkah, pemain yang di belakang dia akan aman dalam memilih kaca yang benar. Namun, menjadi pemain terakhir juga tidaklah mudah, karena dia harus terpacu terus dengan waktu yang berjalan. Singkat cerita, permainan kelima pun dimulai. Satu persatu, peserta pun memberanikan diri untuk meloncati jembatan kaca tersebut. Tidak sedikit dari mereka yang salah memilih pijakan dan jatuh hingga tewas. Di waktu yang sedang berjalan, para pemain pun menjadi tidak sabar dan memutuskan untuk mendorong pemain di depan mereka. Sampai akhirnya Doksu pun sampai di depan. Tentu saja tidak ada yang berani melawannya ataupun mendorongnya. Doksu bersikeras bahwa ia akan tetap berada di posisinya agar tidak ada peserta lain yang lolos dari permainan tersebut. Miryong yang kesal lantas melompat ke arahnya dan memegang erat tubuh Doksu. Ia pun mengorbankan dirinya sendiri dengan membawa Doksu jatuh bersamanya. Setelah beberapa pemain jatuh dan tewas, kini tersisa 4 pemain saja. Seorang pemain di posisi terdepan ternyata merupakan seorang pekerja di pabrik kaca. Oleh sebab itu, ia pun bisa membedakan kaca mana yang kuat dan kaca mana yang biasa. Dengan kemampuannya, ia pun berhasil membawa peserta lain yang ada di belakangnya dengan selamat. Akhirnya, frontman pun yang mengetahui hal itu dengan sengaja mematikan lampu, agar mereka menjadi kesulitan untuk menemukan kaca yang benar. Hal itu pun membuat pemain itu mengulur waktu terlalu banyak. Alhasil, Sangwoo pun menunjukkan jati dirinya. Ia tega mendorong pemain itu, yang padahal berkat pemain itu mereka bisa maju dengan selamat.
Tepat di detik-detik terakhir, mereka pun segera berlari sebelum akhirnya jembatan kaca itu dihancurkan. Sehingga kaca-kaca itu pun terbang dan menggores beberapa bagian tubuh mereka. Di sisi lain, di ruangan berbeda, para tamu VIP sepertinya cukup puas dengan hasil permainan kali ini. Junho yang berada di sana masih sibuk melayani mereka. Kemudian seorang tamu VIP terlihat tertarik kepada Junho dan menyuruhnya untuk duduk di dekatnya. Setelah itu tamu VIP itu pun membawa Junho ke ruangan lain. Junho yang merasa direndahkan akhirnya marah dan menodongkan pistolnya pada tamu VIP tersebut. Kemudian memintanya untuk memberikan informasi tentang permainan itu, yang kemudian direkam oleh Junho untuk dijadikan barang bukti. Setelah mendapatkan rekamannya, Junho pun menghajar tamu itu hingga pingsan dan kabur dari arena permainan itu dengan alat selam yang ada di sana. Ia pun mengerahkan beberapa anak buahnya untuk mencari Junho. Tak lama kemudian, Junho pun sampai di pulau seberang yang ingin menghubungi ketua polisi untuk meminta bantuan, sekaligus mengirimkan barang bukti yang ada di handphonenya. Namun karena di sana tidak ada sinyal, ia pun memutuskan untuk mendaki ke tempat yang lebih tinggi. Tak lama kemudian, frontman dan anak buahnya juga sampai di sana. Mereka segera menyusuri pulau itu untuk menangkap Junho. Sayangnya sebelum ia bisa mengirim bukti dan mendapatkan bantuan, Junho pun tertangkap oleh frontman dan anak buahnya. Mereka segera menyusuri pulau itu untuk menangkap Junho. Sayangnya sebelum ia bisa mengirim bukti dan mendapatkan bantuan, Junho pun tertangkap oleh frontman dan anak buahnya. Tak disangka, sosok pria di balik frontman ternyata adalah kakaknya sendiri yang selama ini ia cari. Junho pun bertanya kepada kakaknya mengenai alasannya melakukan semua ini. Namun, belum sempat mendapatkan jawaban, frontman pun menembak adiknya sendiri. Di tempat lain, mereka yang berhasil lolos dipersilahkan untuk mengganti pakaian mereka dan makan malam bersama. Saat mengganti pakaian, Sae-byeok terlihat pucat dengan darah yang terus mengalir dari perutnya. Rupanya pecahan kaca besar dari permainan sebelumnya telah menancap tepat di perut kirinya. Lalu ia pun merobek seragamnya dan menutupi luka tersebut. Tak lama kemudian, Ki-hun dan yang lainnya pun dihidangkan makanan lezat untuk pertama kalinya. Di sana mereka melahap makanan mereka sampai habis, sementara Sae-byeok yang masih kesakitan, bahkan ia tak mampu memotong makanannya sendiri. Setelah makan, masing-masing dari mereka pun dibekali pisau kecil. Ki-hun di sini terlihat masih marah pada Sang-woo karena tega membunuh pemain sebelumnya. Ia pun berniat untuk membunuh Sang-woo dengan pisaunya dan memenangkan permainan itu dengan Sae-byeok. Setelah itu ia pun menghampiri Sae-byeok dan mengajaknya untuk saling membantu. Sae-byeok yang sudah semakin lemah berpesan kepada Gi-hun bahwa jika ia berhasil selamat dan lolos dari sana, ia meminta Gi-hun untuk mengurus adiknya yang saat ini berada di panti asuhan. Setelah mengatakan hal itu, Gi-hun pun menyadari bahwa baju Sae-byeok kini telah dipenuhi oleh darah. Ia pun panik dan berlari ke pintu untuk meminta bantuan. Kemudian para panitia pun datang sambil membawa peti. Tak disangka, saat ia minta bantuan ternyata Sang-woo telah membunuh Sae-byeok dengan pisaunya sendiri. Hal itu pun membuat Gi-hun semakin marah pada Sang-woo. Sementara Sang-woo dengan santainya berkata bahwa ia hanya ingin membantu Sae-byeok untuk menyudahi penderitaannya. Hal itu pun membuat Ki-hun semakin marah pada Sang-woo. Sementara Sang-woo dengan santainya berkata bahwa ia hanya ingin membantu Sae-byeok untuk menyudahi penderitaannya. Keesokan harinya permainan pun dimulai. Dua orang yang masih tersisa yaitu Ki-hun dan Sang-woo akan memainkan permainan yang disebut Squid Game. Kebetulan permainan itu adalah permainan masa kecil mereka. Mereka kemudian mendapatkan peran yang berbeda. Ki-hun sebagai penyerang dan Sang-woo sebagai orang yang bertahan. Seperti biasanya dari ruangan lain, para tamu VIP dipersilahkan untuk menonton permainan terakhir dan menjadi saksi siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Mereka sama-sama membawa pisau yang kemudian mereka gunakan untuk saling menyerang. Dengan diiringi hujan, keduanya pun mulai bertarung satu sama lain. Pada satu kesempatan, Sang-woo berhasil merebut pisau dan menusuk tubuh Ki-hun beberapa kali. Namun Ki-hun tak menyerah, ia terus bangkit dan terus melawan. Usaha Ki-hun itu pun berhasil membuat Sang-woo tak berdaya. Dengan pisau yang tertancap di tangannya, Ki-hun pun mendekati tubuh Sang-woo dan berniat menikamnya. Namun tidak diduga,
Ki-hun tidak tega melakukan hal itu dan malah menancapkan pisaunya di samping Sang-woo. Ia memutuskan untuk tidak membunuh Sang-woo dan berjalan di garis finish. Namun hal itu tak bisa ia lakukan. Secara mengejutkan, Ki-hun memutuskan untuk berhenti dari permainan itu. Itu artinya dia tidak ingin mengambil hadiah uangnya dan memilih untuk menyelamatkan sahabatnya. Sesuai dengan aturan ketiga, ia hanya perlu meminta Sang-woo untuk berhenti dari permainan. Namun Sang-woo menolak itu dan malah menikam dirinya sendiri. Sebelum meninggal, Sang-woo pun menitipkan ibunya pada Ki-hun. Dengan begitu, mau tidak mau, Ki-hun pun langsung dinyatakan menang. Setelah semua perjuangannya itu, Ki-hun pun dikembalikan ke tempat asalnya, lengkap dengan kartu kredit yang berisi 45,6 miliar won. Dengan semua uang itu, Ki-hun sama sekali tidak bahagia. Ia malah merasa sedih dan frustasi atas kematian ratusan orang termasuk sahabatnya. Bahkan saat melihat ibu Sang-woo, Ki-hun tidak sanggup menatap matanya. Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, di dalam rumahnya, Ki-hun hanya bisa menangis menatap jasad ibunya yang sudah tewas. Singkat waktu 1 tahun sudah berlalu, Ki-hun menjadi semakin berantakan. Saat sedang duduk sendirian, ia pun ditawari bunga oleh seorang wanita tua. Dan ternyata di dalam bunga itu terdapat amplop yang berisi kartu permainan dengan tulisan dan tempat yang harus didatangi. Sesampai di tempat tujuan, Ki-hun sangat terkejut melihat kakek Il-nam yang sedang dirawat. Sejauh yang dia ketahui, kakek Il-nam seharusnya sudah mati saat di permainan kelereng. Tak diduga, kakek Il-nam ternyata adalah tuan rumah, sekaligus atasan dari frontman. Kakek Il-nam mengaku, meski memiliki uang yang banyak, ia tidak bahagia sama sekali karena tidak tahu bagaimana cara menghabiskan semua uangnya itu. Dengan kondisi tumor di otaknya, serta hidupnya yang diprediksi sudah tidak lama lagi, ia pun memikirkan cara untuk bersenang-senang. Kemudian ia pun teringat akan masa kecilnya yang selalu bahagia karena bisa menghabiskan waktu dengan bermain bersama teman-teman. Oleh sebab itulah, ia dan orang-orang kaya lainnya menciptakan arena permainan itu agar ia bisa menikmati kebahagiaan dengan ikut berpartisipasi sebelum ia meninggal dunia. Mendengar hal itu, Ki-hun pun menjadi sangat marah. Bagaimana tidak, mereka rela mengorbankan ratusan nyawa hanya untuk bersenang-senang. Namun kakek Il-nam pun menegaskan bahwa sejak awal ia tidak pernah memaksa siapapun untuk ikut ke dalam permainan. Ia dengan tulus berterima kasih kepada Ki-hun yang sudah memberikan kebahagiaan dengan menjadi teman bermainnya selama sisa akhir hidupnya. Setelah mengatakan hal itu, kakek Il-nam pun meninggal dunia. Keesokan harinya, Ki-hun pun memulai kehidupan barunya dengan damai. Ia pun menjemput adik Sebyok di panti asuhan dan menitipkannya pada ibu Sang-woo. Tak lupa ia juga meninggalkan 1 koper uang untuk mereka sebagai pelunasan janjinya pada Sebyok dan juga Sang-woo. Film diakhiri dengan diperlihatkannya Ki-hun yang akan pergi menyusul putrinya ke Amerika. Sebelum ia pergi, ia melihat seorang pria misterius yang sedang bersama korban permainan selanjutnya. Setelah itu, Ki-hun pun menelpon frontman dan berkata, di sana ia berjanji kepada frontman bahwa ia akan membalas semua perbuatan busuk mereka, bagaimanapun caranya, dan film pun selesai. Gimana teman-teman? Sangat sedih sekali bukan? Di sini kita digambarkan bahwa kekayaan tidak bisa membeli kebahagiaan. Silahkan teman-teman bincangkan di kolom komentar tentang pendapat masing-masing ya. Support kita dengan like, komen, subscribe, dan hidupkan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video baru dari kita. Sehat terus teman-teman. Dadah.